Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Renungan pagi bertema tanda Tuhan sering berbicara kepada kita, tetapi kita tak pernah sadar. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang hadirat-Mu. Kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan belajar mempercayakan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Sesudah gempa bumi, datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Dan sesudah api, datanglah angin sepoi-sepoi basah. Ayat lainnya adalah Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berkata, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak berbicara kepada saya? Padahal, masalahnya bukan Tuhan yang diam, kitalah yang kurang peka mendengar. Coba kita renungkan yang sudah-sudah. Tanda pertama, Tuhan berbicara lewat kegelisahan di hati. Ada kalanya hati kita tidak tenang saat akan mengambil keputusan. Secara logika, semua terlihat baik, tetapi batin terasa tidak damai. Seringkali itu suara Tuhan yang memperingatkan. Namun kita menolaknya karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan tidak pernah berteriak kepada kita. Tuhan sering berbicara lewat damai sejahtera atau ketiadaan damai. Coba renungkan, apakah kamu pernah merasakan itu? Tanda kedua, firman yang kebetulan berulang. Pernahkah satu ayat Alkitab muncul berulang-ulang? Dari renungan, khotbah, status orang lain, atau saat membaca Alkitab secara pribadi. Itu bukan kebetulan, itu tanda Tuhan sedang menarik perhatian kita. Tetapi kita sering menganggapnya biasa saja dan nggak penting bagi kita. Coba renungkan, apakah kamu pernah merasakan itu? Tanda ketiga, teguran melalui orang lain. Kadang Tuhan berbicara lewat pasangan, sahabat, anak, bahkan orang yang tidak kita sukai. Masalahnya, karena yang menyampaikan bukan tipe kita. Kita langsung menutup hati. Padahal, Tuhan tidak memilih cara yang nyaman bagi kita. Dia memilih cara yang menyelamatkan kita. Coba renungkan, apakah kamu pernah merasakan itu? Tanda keempat, pintu yang tertutup berulang kali. Kita sudah berusaha, berdoa, dan mencoba, tetapi jalan itu terus tertutup. Seringkali kita terus memaksa dan berkata, Tuhan, kenapa sih Tuhan tidak jawab doa-doa saya? Padahal pintu tertutup bisa jadi jawaban Tuhan, bukan penolakan, tetapi perlindungan terhadap kita. Coba renungkan, apakah kamu pernah merasakan itu? Tanda kelima, hati yang terus ditegur tetapi diabaikan. Semakin sering kita mengabaikan suara Tuhan, hati kita menjadi tumpul. Bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tetapi kita terbiasa tidak taat kepada suara Tuhan. Seperti radio yang tidak disetel pada frekuensi yang benar. Suaranya tetap ada, tetapi suaranya kresek-kresek. Kita sulit mendengarnya. Coba renungkan, apakah kamu pernah merasakan itu? Jadi, inti dari penjabaran untuk kita bisa mengerti ketika Tuhan berbicara kepada kita harus kenali siapa Tuhan kita. Harus rajin membaca Alkitab, karena dari Alkitab itu sumber dari segala jawaban permasalahan hidup kita. Dan kita tidak boleh melenceng dari Alkitab. Pernah lihat kan seorang gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya? Domba itu mengenali suara gembalanya dan menuruti jalannya. Tuhan masih berbicara sampai hari ini kepada kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan diam kepada kita? Tetapi, apakah aku mau berhenti sejenak dan mendengar suara Tuhan
saat berbicara? Suara Tuhan itu lembut, sederhana, dan tidak memaksa kita. Namun, jika kita belajar peka dan taat, suara itulah yang menuntun langkah hidup kita kepada keselamatan dan damai sejati. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami lebih sibuk mendengar suara dunia daripada suara-Mu. Lembutkan hati kami yang keras dan buka telinga rohani kami. Ajarlah kami peka terhadap pimpinan-Mu, berani taat meskipun tidak mudah, dan setia mengikuti kehendak-Mu. Mulai hari ini, kami rindu hidup dalam ketaatan dan kepekaan terhadap-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.